Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Abdi, mahasiswa kelas non-reguler dari program pendidikan agama Islam Madrasah Diniyah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah, akan menyampaikan presentasi saya yang berjudul Strategi dan Model Pembelajaran, yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan yang dibimbing oleh Bapak Nurdi. Langsung saja pada bab pertama. Di sini terdapat latar belakang. Belajar mengajar adalah sesuatu kegiatan yang bernilai edukatif. Nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dengan anak didik. Interaksi yang bernilai edukatif dikarenakan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pengajaran dilakukan. Sejalan dengan perkembangan teknologi serta teori pembelajaran, maka guru dituntut mampu menguasai dan memilih strategi dan model pembelajaran yang tepat, sehingga menjadikan siswa aktif, kreatif, dan belajar dalam suasana senang dan serta efektif. Menghadapi tugas tersebut, guru tentu harus menguasai strategi, metode, teknik pembelajaran, bimbingan yang up to date. Dari latar belakang yang telah saya paparkan, maka dapat disimpulkan suatu rumusan masalah, yaitu yang pertama adalah apa strategi belajar mengajar. Yang kedua, apa saja macam strategi dan model pembelajaran. Langsung saja, pengertian strategi belajar mengajar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI, strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Menurut pakar pendidikan, yaitu salah satunya oleh Saiful Bahri Jamarah, mengartikan strategi adalah suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Jika dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola umum kegiatan guru anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Adapun klasifikasi strategi belajar mengajar. Satu, konsep dasar strategi belajar mengajar. Yang kedua, sasaran kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga adalah belajar mengajar sebagai suatu sistem. Implementasi belajar mengajar. Job present guru dalam implementasi proses belajar mengajar adalah: 1. Perencanaan instruksional. Yang kedua, organisasi belajar yang merupakan usaha menciptakan wadah dan fasilitas atau lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan yang mengandung kemungkinan terciptanya proses belajar mengajar. Yang ketiga, menggerakkan anak didik yang merupakan usaha memancing, membangkitkan dan mengarahkan motivasi belajar siswa. Yang keempat adalah sebagai supervisi dan pengawas. Yang kelima, penelitian yang lebih bersifat penafsiran. Kemudian yang selanjutnya, definisi strategi dan model pembelajaran. Seperti yang telah diungkapkan seperti tadi, ini juga ada beberapa dari ahli pendidikan yang mengungkapkan strategi pembelajaran adalah upaya yang dilakukan oleh perancang dalam menentukan teknik penyampaian pesan, penentuan metode dan media alur, isi pelajaran, serta interaksi antara pengajar dan peserta didik. Ini adalah ungkapan dari Dewi Salma Prawirarinaga. Ina Sanja mengatakan strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya
dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Madewena mengatakan kata strategi berarti cara dan seni menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Pembelajaran berarti upaya pembelajaran peserta didik. Dengan demikian, strategi pembelajaran berarti cara dan seni untuk menggunakan semua sumber ajar dalam upaya pembelajaran peserta didik. Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengejar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Lebih lanjut, Ismail menyatakan istilah model pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus yang tidak dipunyai oleh strategi atau metode tertentu, yaitu 1. Rasional teoritik yang logis disusun oleh perancangnya. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang ketiga, tingkah laku pengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan secara berhasil. Dan yang keempat, lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Selanjutnya, macam-macam strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran diklasifikasikan menjadi 5, yaitu 1. Strategi pembelajaran kontekstual atau CTL. 2. Strategi pembelajaran berorientasi aktivitas siswa. 3. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Yang keempat, strategi pembelajaran kooperatif. Yang kelima, strategi pembelajaran efektif. Tahapan model pembelajaran. 1. Model pembelajaran langsung. Yang kedua, model pembelajaran kooperatif. Yang ketiga, model pembelajaran berdasarkan masalah. Dari ketiga model pembelajaran itu dapat dikemas dan dikembangkan dalam model pembelajaran PAIKOM Gembrot atau singkat pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, gembira, dan berbobot. Dari semua paparan yang telah saya sampaikan, itu dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus, sedangkan strategi pembelajaran adalah pendekatan dalam pengelolaan kegiatan dengan mengintegrasikan urutan kegiatan, peralatan dan bahan serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Model pembelajaran diartikan sebagai prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Ciri-ciri model pembelajaran secara khusus antara lain rasional, teoretik yang logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar. Tingkah laku pengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Yang terakhir, lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.